Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, dan yang terhormat kepada Abiani Humida sang pengasuh pondok pesantren sebagai melalui kita, dan yang terhormat pula kepada orang tua saya yang saya sayangi yang berada dalam rumah. Dan hari ini saya menjelaskan buku pelajaran tentang buku yaitu fikih tentang makanan dan minuman haram. Yaitu yang pertama pengertian dari haram. Nah, haram itu artinya dilarang. Makanya berarti kita itu dilarang untuk memakan atau meminum makanan dan minuman yang mengharamkan. Nah, makanan dan minuman yang mengharamkan yaitu sebuah makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan dan bisa merusak jiwa kita, ya maupun jasmani dan rohani. Nah, makanan dan minuman yang haram itu biasanya apabila dalam Al-Quran dan hadis itu mengharamkannya, dan apabila tidak ada petunjuk dari siapapun, tidak ada petunjuk dari ulama dan atasannya, kalau tidak ada petunjuk bahwa makanan itu haram, berarti itu halal. Pokoknya tidak ada petunjuk. Kalau ada petunjuk dari ulama, pasti itu sudah haram, apalagi dalam Al-Quran dan hadis. Oke. Dan yang kedua yaitu macam-macam haram. Dan haram di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu lizatihi dan ligoirihi. Yang pertama, lizatihi yaitu haram yang udah dari zatnya atau udah asli dari makanan itu sendiri atau minuman itu sendiri. Yang pertama yaitu daging babi. Nah, daging babi itu udah asli dari dagingnya sendiri. Dan yang kedua darah itu udah asli. Dan khamr, minuman keras itu udah asli di situ. Dan 4, daging burung-burung yang bercakar. Terus yang kelima, dan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu haram. Contohnya tikus putih dan lain sebagainya. Pokoknya perintah untuk dibunuh itu haram. Dan hewan yang dilarang dibunuh itu juga haram. Dan hewan-hewan buas yang bertaring, dan hewan yang menjijikan, dan hewan yang mengandung mudarat. Oke. Dan yang kedua yaitu haram lighairihi, yang bertaat atau yang bisa disebut lighairihi, yaitu maksudnya dari ada campuran atau pokoknya tidak dari zat makanan itu sendiri. Yang pertama yaitu ada bangkai binatang. Nah, bangkai binatang kan tidak dari asli langsung, yaitu langsung kebunuh tanpa alasan, tetapi dengan tanpa menyebut nama. Dan yang kedua dibunuh tanpa membaca basmalah. Dan yang ketiga yaitu makanan yang tercampur oleh najis. Yang keempat yaitu cara memperoleh makanannya. Nah, cara memperoleh makanannya yaitu apabila mencuri itu haram. Pokoknya kita melihat dari cara memperolehnya. Yang ketiga yaitu ada akibat dari makan dan minum makanan dan minuman haram, yaitu yang pertama amal ibadah kita itu tidak diterima. Yang kedua, makan atau minum dapat merusak jiwa. Dan yang ketiga, dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, dapat memubazirkan harta. Dan yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalang terkabulnya doa. Yang terakhir yaitu yang ketujuh,
yaitu menghalangi mengingat Allah. Dan yang terakhir yaitu adalah cara menghindari dari makan dan minuman haram. Yaitu yang pertama, kita harus menanamkan rasa benci terhadap makanan dan minuman haram itu. Dan yang kedua yaitu paham akan macam-macam makanan dan minuman haram. Dan yang ketiga, apabila kita tidak tahu itu makanan dan minuman haram, kita bisa tanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan. Dan yang keempat yaitu kita harus mempunyai sikap hati-hati dalam makan dan meminum. Dan yang kelima yaitu kita harus mempunyai keyakinan dalam diri kita. Dan yang terakhir yaitu menjauhi pergaulan orang-orang yang meminum dan memakan makanan dan minuman yang haram. Oke, sekian dari saya. Wabillahi salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.